Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini saya memperkenalkan seorang bapak juga yang memiliki tempat padepokan, Pak ya. Terang, lumayan terang. Ya. Jadi beliau ini akan menceritakan kisahnya saat mengunjungi secara langsung sebuah tempat atau wilayah yang dikenal di Palu yang bernama Wentira ya. Jadi sekalian saya nanti yang tanya-tanya ya Bapak. Jadi gimana tuh tadi Pak Syukur? Namanya Bapak adalah Abdul Syukur ya teman-teman. Jadi beliau ini yang langsung secara fisik datang ke sana. Nah, itu kejadiannya tahun berapa Pak? Kejadiannya itu tahun 98. Oh 98 ya. Nah, pada saat itu saya kan ini udah sengaja lah begitu. Tiba-tiba juga saya jalan, kalau kasat mata kelihatan saya itu kan hutan. Iya, hutan. Itu kebun kopi. Oh kebun kopi memang. Dan banyak sekali beringin-beringin di situ. Ada temannya Pak? Maksud? Saya sendiri. Oh, iya. Naik motor. Masih rusak jalan pada saat itu. Saya rencana mau ke Palu. Tiba-tiba saya melihat kayak apa namanya? Tidak ada lagi hutan yang saya lewati pada saat itu. Apa yang Bapak lihat? Saya sudah melihat rumah. Pokoknya megah ya? begitu. Saya bilang, mungkin yang kota Palu. Jalan-jalan, tiba-tiba kan ada, tanpa sadar juga ada yang datang, itu orang tua datang menegur ajak saya. Oh, iya. Saya turun dari motor, ajak ke rumahnya. Saya langsung juga ke rumahnya karena memang saya belum tahu pada saat itu mana sebenarnya kota Palu. Oh tapi waktu itu Bapak belum tahu yang namanya Wentira sebenarnya? Belum. Hanya kayak seperti tidak nyangka ketemu di situ karena tujuannya mau ke Palu sebenarnya. Lanjut cerita Pak. Yang saya ingat itu tempat saya berhenti itu di jembatan. Ada tugu yang tertulis Wentira. Iya. Tugu pas di teh. Dari situ saya jalan. Nggak ada hutan yang sudah kota. Masuk. Saya masuk tapi agak beda lah begitu. Dalam pikiran saya. Kenapa ini kayak lain, saya punya perasaan. Iya. Kayak bukan lagi berada di alam nyata. Iya, bukan lagi di alam nyata. Semua balik juga kan susah, kayak apa namanya, tidak ada begitu tarikan mau pulang atau mau lari. Saya jalan, ikuti itu orang tua. Nah, sebenarnya banyak hal-hal yang diaturkan sama saya. Iya. Yang saya herankan begitu mau tiba di rumahnya itu, dia suruh saya berwudu. Oh iya. Berwudu. Saya tidak tahu juga wudu. Ini berwudu. Kenapa itu berwudu? Diajar misalnya berwudu. Habis itu sana ini di rumahnya itu beliau. Dia cerita nih begini-begini. Pokoknya banyak hal yang dia ceritakan. Iya, rahasia buat Bapak saja, tidak apa-apa. Mungkin yang perlu di-share di sini suasananya apa yang terlihat di dalam situ gitu ya. Kalau suasananya, iya. Masya Allah, megah Sekali ya. Benar itu Pak, banyak bangunan yang dari emas, betul? Banyak. Masjidnya itu terbuat dari emas. Masjidnya bahkan terbuat dari emas, kubah-kubah masjid itu ya. Bahkan TK ada. Itu yang saya lihat. Sekolah ya. Sekolah. Jadi mereka itu penghuninya itu sama seperti kita modelnya. Sama. Cuma mungkin ini yang dibilang warga bunian. Jadi mereka itu jin kelas atas, hampir seperti manusia, bukan kelas-kelas kayak pocong atau kunti. Mereka itu tidak ada yang kunti pocong di sana. Apa namanya? Tidak ada yang jelek begitu. Jelek begitu. Tidak ada, memang. Warga bunian semua. Cantik-cantik ya betul. Dan saat di situ yang saya dengar tidak ada lain, masjidnya bunyi terus, mengaji. Gitu. Jadi menurut Bapak bagaimana luas kotanya? Besar atau gimana? Megah sekali ya? Kotanya itu megah sekali, baru nggak bisa diukur dengan mata. Iya. Betapa luasnya, megahnya kotanya ya. Oh ya Pak, tadi ada pengalaman Bapak tadi bilang ketemu dengan salah satu orang Wawoni.
dari Sulawesi Tenggara. Bagaimana? Itu Pada saat itu atau di tempat di waktu yang berbeda? Waktu yang berbeda. Bapak datang kedua kali ya? Atau terlalu sering? Sering. Akhirnya sering ke sana karena ada orang tua itu barangkali yang sudah dianggap orang tua oleh bapaknya. Iya. Nah, coba bagaimana ceritakan? Beliau itu ketemu di sana pada saat pesta lah begitu. Iya. Saya ketemu. Tapi ini pesta di alam goib ini, ceritanya ketemu dia. Tapi bagaimana Bapak bisa membedakan manusia seperti Bapak maupun warga Bunian? Iya, Memang ada tandanya? Ada. Yang tandanya itu kalau kita manusia ini Ada. kita punya ini. Ada lekuk di bawah hidung ya? Iya. Nah, kalau mereka kan tidak ada ya? Kan rata. Nah, akhirnya Bapak melihat ada satu sosok yang punya begini seperti Bapak. Saya lihat Akhirnya Bapak memberanikan diri, menegur. di samping tangan di samping kanan saya. Nah, akhirnya Bapak tegur. Saya tegur. Langsung saya tanya, Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak dari mana Pak? Nah, saya dari Kendari. Dia bilang dari Sulawesi Tenggara. Iya. Tinggal di mana? Saya di Wawoni. Tapi saya tidak cerita pada saat itu, dia tidak tanya saya dari mana. Enggak. Iya, hanya dia menceritakan dirinya. Habis itu kan kita sudah selesai, sudah berpisah nih. Bapak tidak sempat tanyakan namanya? Enggak sempat. Cuma tahu saja dia dari Sulawesi Tenggara. Oh ya, ketemu itu dalam sebuah acara apa Pak? Acara pernikahan. Pernikahannya warga Bunian itu. Yang kawin itu orang pembesarnya di sana atau? Iya. Makanya Bapak hadir juga. Nggak bisa tidak kan. Iya betul. Jadi ini adalah pengalaman yang unik ya teman-teman. Kita bertemu langsung dengan seorang yang bernama Bapak Abdul Syukur ini. Beliau biasa mondar-mandir masuk ke alam goib di Bentira. Jadi kan tidak sembarang orang bisa masuk ke sana Pak ya. Enggak semua. Kecuali ada yang tuntun kan. Dan pernah juga ada yang saya bawa. Pernah Bapak ada yang bapak-bapak juga? Tapi enggak sempat ya masuk karena takut dia. Oh tapi begini Pak. Saya mau bertanya. Apakah syaratnya orang masuk di situ sebenarnya? Ada syarat? Ada. Kalau syaratnya itu harus kita kurang-kurangnya pintarlah mengaji Begitu. dan harus orang-orang yang bisa sholat. Oh begitu. Pokoknya harus bersih lah. Apakah penguasa di Bentira itu tidak bercerita ke Bapak atau mungkin dia sudah cerita tentang luasnya wilayah mereka? Apakah betul sampai ke Teluk Palu di lautan? Kalau itu sudah Tidak terlalu sampai ke situ bertanyanya Pak ya. Yang jelas sepanjang mata memandang Pak ya. Iya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa ya dari seorang Bapak Abdul Syukur bisa bertamasya, jalan-jalan masuk, mondar-mandir istilahnya kapan saja dan anytime semau istilahnya, bukan semau maunya juga sih istilahnya. Kalau kepingin akhirnya ke sana. Tapi Bapak setiap ke Sulawesi Tengah pasti ke Bentira gitu. Bapak hitung-hitung sudah berapa kali ke Bentira masuk? sudah lebih 10 kali. Waduh, banyak kali ya. Jadi teman-teman yang kepingin ke Bentira boleh menghubungi Pak Abdul Syukur, nanti diajak. Karena katanya dulu Pak Abdul Syukur pernah ngajak orang, hanya orangnya yang tidak berani kan? Tidak berani. Tapi ada yang pernah Bapak bawa masuk bisa? Tidak ada, Belum ada. Terus kalau pada saat Bapak keluar itu bagaimana? Mau keluar sendiri atau harus dituntun dia keluar? Dituntun juga. Oh, dituntun dia keluar sama orang yang di sana di dalam. Ada batasnya di situ dia bawa. Ini sudah cerita ini sudah terlalu jauh sebenarnya. Iya. Diantar saya sampai di jalan. Terus di situ dia pulang. Saya juga lanjut. Oh, tapi untuk masuk di dalam situ ada batas waktu berapa jam begitu di dalam, hanya boleh berapa jam atau apa? Kalau perasaan saya masuk itu Pak, begini, cuma sekejap saja. Kayak sekejap. Tapi di sana itu, saya ini minta maaf. Iya. Kalau di sana itu bahkan 2 hari, 3 hari begitu. Oh ya, jadi kalau kita pulang perasaannya kita kayak lama sekali begitu. Nah, Kayak baru. Kayak baru saya masuk sudah pulang. Tapi ternyata di luar, Setelah di alam nyata orang bilang Bapak sudah 3 hari ini. 3 hari, 2 hari begitu. Itulah perbedaan waktu dan dimensinya ya, begitu barangkali. Iya, jadi teman-teman nanti saya rasa cukup dulu cerita tentang
Bentira. Yang jelas nanti saya akan banyak bersilaturahmi dengan Pak Abdul Syukur karena beliau juga adalah salah satu pimpinan daripada padepokan yang ada dari Kabupaten Konawe ini. Dan ternyata beliau itu udah sering juga nonton video-video dari Kendari Goib, Pak ya. Selalu memantau. Alhamdulillah, ternyata Bapak juga senang dengan video-video kami. Baik teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.